Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari muatan IPA, tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Selanjutnya kompetensi dasar menjelaskan organ pencernaan pada manusia dan fungsinya serta memelihara kesehatan organ pencernaan. Kemudian tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah mengamati gambar tentang organ pencernaan pada manusia, siswa dapat membuat sebuah diagram tentang organ pencernaan manusia dengan tepat. Yang kedua, setelah membuat diagram, siswa dapat menyajikan hasil karya kepada teman di depan kelas dengan berani. Ya, selanjutnya materi kita pada pertemuan kali ini yakni organ pencernaan. Yang pertama yang harus kita pahami dari materi ini adalah struktur atau susunan dari organ pencernaan sendiri. Yang pertama adalah mulut, kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang terakhir adalah anus. Nah, berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Semuanya punya gigi, anak? Tentunya punya, kecuali yang ompong. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi pada usus halus. Nah, yang terakhir adalah proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ yang disebut anus. Nah, selanjutnya fungsi organ pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Organ yang kedua adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan itu sendiri berfungsi untuk mengantar makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya di dalam lambung. Jadi kerongkongan di sini hanyalah berfungsi sebagai terminal. Nah, organ yang ketiga adalah lambung. Lambung ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Nah, selanjutnya organ yang selanjutnya adalah usus halus. Usus halus ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama disebut
duodenum atau biasa menurut dunia kesehatan adalah usus 12 jari. Kemudian yang kedua disebut jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga adalah ileum atau bagian akhir. Nah, di bagian akhir ini usus halus bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu. Jadi pada dasarnya usus halus itu berfungsi untuk menyerap nutrisi dan menyerap asam empedu. Nah, selanjutnya usus besar. Proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Nah, usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya kira-kira 5 sampai 6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum ini berhubungan langsung dengan anus, sehingga pada bagian ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Jadi fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dikeluarkan nantinya pada anus. Nah, selanjutnya organ yang terakhir adalah anus. Jadi anus berfungsi untuk proses defekasi fases dan mengatur keluarnya fases. Defekasi di sini artinya proses membuang kotoran, sisa makanan, hasil pencernaan dalam bentuk fases, hasil akhir dari pencernaan makanan berupa fases yang biasa disebut kotoran. Selanjutnya gangguan organ pencernaan pada manusia. Lanjut. Jadi gangguan organ pencernaan pada manusia, yang pertama adalah diare. Yang kedua, penyakit mah atau biasa dikatakan penyakit kurang makan. Yang ketiga, radang usus buntu. Yang keempat, tipus. Yang kelima, sembelit. Yang keenam, sariawan. Yang ketujuh, keracunan. Dan terakhir, cacingan. Nah, selanjutnya, apa kira-kira faktor penyebab sehingga organ pencernaan kita ini bisa terganggu? Nah, salah satu faktornya adalah kurang konsumsi makanan yang mengandung serat. Yang kedua, tidak mengunyah makanan dengan baik. Yang ketiga selanjutnya, kurang berolahraga dan sering stres. Ya. Yang keempat, terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi antasida atau obat-obatan. Sampai di sini ada pertanyaan anak? Ya, bagus. Kalau tidak ada, kita menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, sebagai kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bahwa organ pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, kita harus menjaga pola asupan makanan agar organ pencernaan kita tetap terjaga dan sehat. Nah, untuk lebih dipahami materi ini, silakan didalami kembali
materinya di rumah. Nah, sebagai tugas anak-anak sekalian di rumah, silahkan isi titik-titik yang telah Bapak kirim. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak akan memberikan sebuah motivasi. Yang pertama, bahwa pendidikan bukan hanya pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Yang kedua, barang siapa mau merasakan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Nah, yang ketiga, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan Anda. Jadi, pesan pada pertemuan kali ini, rajin mengulangi pelajaran di rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19, dan ingat, jangan lupa melaksanakan salat 5 waktu. Sekian pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.